who we are. We are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Irfan Nurahasana dalam materi pembelajaran akidah kelas 11 mengenai keteladanan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul kembali akan membahas pelajaran apa kita anak? Alhamdulillah ya. Sebelum mulai belajar, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan keluar. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pemberitaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat ya tadi ya? Allah, mudah-mudahan hari ini kita sama-sama bisa mempelajari materi yang mudah-mudahan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, Rifan maafkan dulu nih, di kelas 11 IPS 4. Adakah hari ini teman saya yang tidak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Nur Syara. Kenapa Nur Syara nggak masuk hari ini? Kata guys ya. Cuma Nur Syara doang nggak masuk hari ini? Mudah-mudahan yang lain Allah selalu berikan kesehatan. Sebelum Bu Irfa hari ini mau membahas materi, Bu Irfa mau mengulang dulu nih materi yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk bab berapa harusnya nih? Bab kelima. Maka kita bahas dulu. Adakah yang masih ingat materi di bab keempat? Ayo tunjuk tangan. Yang masih ingat? Ya, sebutkan namanya saya. Najwa. Apa yang kamu ingat di bab sebelumnya nih? Yang sebelum kita bahas hari ini? Tentang akhlak terpuji. Lalu apa saja yang dibahas di akhlak terpuji? Gantian yang laki-laki. Yang laki-laki dulu. Siapa namanya datang? Lukman. Apa jawabannya Lukman? Yang pertama ada akhlak berpakaian. Akhlak berpakaian kita bahas dulu. Akhlak berpakaian dalam Islam
tahu? Sudah sempat kita bahas kemarin ya, bahwa ketika kita mengumbar aurat kita, maka bisa terjadi berbagai macam hal. Salah satunya apa aja? Mengundang syahwat, apalagi adanya fitnah. Dan yang lebih berbahaya adanya tindak kejahatan. Jadi Islam sangat mengatur nih agar kita menutup aurat kita, sehingga Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan. Insya Allah. Lalu yang kedua, ayo siapa lagi? Siapa namanya cantik? Najwa. Apa Najwa? Akhlak berhias. Nah, dalam Islam juga diatur mengenai akhlak dalam berhias. Jangan sampai kita berlebihan nih ketika dalam hal dandan, baik make up, pakaian. Kan juga aneh ya, ketika orang mau ke sekolah pakai dandanannya menor, bajunya tidak sesuai dengan seragam, pakai baju pesta, sesuai nggak? Tidak sesuai. Maka dalam pakaian pun diatur dalam Islam. Lalu selanjutnya, setelah berpakaian, rapi apa rapi? Akhlak dalam perjalanan. Sebelum kita memulai perjalanan, apalagi perjalanan jauh, maka tadi yang jangan lupa kita membaca doa keluar rumah. Memakai pakaian tadi juga, jangan memakai pakaian yang seksi segala macam yang mengumbar aurat, perhiasan yang berlebihan. Itu kita mengecek yang di rumah yang kita tinggal. Ada masih yang nyala kayak kompor dan sebagainya macamnya. Kita membaca doa perjalanan, mempersiapkan kendaraan kita. Maka insya Allah kita akan selamat sampai tempat tujuan. Lalu apa lagi? Ya, siapa namanya tadi? Apa Senti? Akhlak bertamu. Nah, sebagai seorang tamu ternyata ada adabnya. Kalau memberikan salam gimana? Di depan pintu. Tapi tadi jangan sampai kita melongok ke dalam. Boleh nggak kita ngintip-ngintip? Nah, sebagai seorang tamu tadi kita memberikan salam 3 kali. Ketika tuan rumah tidak menyaut, maka kita harusnya pergi pulang kembali. Karena tadi kita nggak tahu nih apakah yang tuan rumah ada atau mau tidak menerima tamu. Betul nggak? Yang terakhir, ya, apa? Menerima tamu. Dan sebagai tuan rumah nih yang menerima tamu pun ada adabnya. Menyilahkan atau mempersilahkan tamunya untuk masuk. Ketika ada yang bisa disebutkan, maka diberikan hubung dan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, alhamdulillah itu materi-materi yang kita bahas pekan kemarin ya. Lalu hari ini yang mau kita bahas tentang apa ya? Yang pekan ini atau hari ini yang mau kita bahas, yang pertama mengenai biografi dan keteladanan dari Fatimah Zahra. Nanti insya Allah akan kita bahas sekalian. Nah ini yang akan kita bahas materi bab kelima, akidah akhlak kelas 11 tentang meneladani kisah Fatimah Zahra dan Uwais al-Qarni. Lalu tujuan pembelajarannya, nah di sini kita bisa tahu nih melalui perenungan dan diskusi siswa dapat menunjukkan sifat-sifat utama Fatimah Zahra untuk yang hari ini nih. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi siswa dapat menceritakan sifat-sifat utama Fatimah Zahra. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok. Nah, jadi insya Allah pekan depan Bu Irfa mau kelompok yang maju. Nah, kelompok kelima berarti insya Allah mempersiapkan ya, baik makalahnya maupun presentasinya minggu depan. Ya. Lalu apa lagi? Nanti ada beberapa tugas kalian mencatat. Nanti buka e-learning kalian. Di situ sudah Bu Irfa berikan tugas. Kalian mencatat atau meresume mengenai biografi dan juga keteladanan dari Fatimah Zahra dan juga Uwais al-Qarni. Insya Allah paham? Ya, ini yang akan tujuan kita. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa meneladani keteladanan sifat-sifat baik dari tokoh-tokoh yang kita bahas. Ada yang menanyakan dulu sebelum kita bahas? Insya Allah paham ya? Kita lanjut dulu. Mengenai Fatimah Zahra, coba dulu ya. Fatimah Zahra pasti sudah tahu. Oke. Mengenai Fatimah Zahra, bisa dilihat bahwa Fatimah Zahra adalah putri dari siapa? Dan juga ibunya bernama Khadijah. Nah, lalu Fatimah Zahra menikah dengan siapa? Ali. Disebutkan di sini bahwa Fatimah
amanah itu. Jadi subhanallah ya, karena memang terkenal bahwa Fatimah memiliki banyak hafalan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Jadi sebagai sumber rujukan juga dalam hal-hal hadis, gitu ya. Lalu kita lanjut. Yang selanjutnya mengenai keteladanan yang bisa diambil. Sudah dicoba dilihat dulu keteladanannya. Nah, kalau setelah kalian baca keteladanan yang dapat diambil apa aja, yuk dari Fatimah Zahra. Ada yang berani? Tunjuk tangan. Keteladanannya dari Fatimah Zahra. Ya, apa? Iya, sifat yang sangat sederhana. Kalau secara ekonomi, sebetulnya Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin, betul nggak? Dan beliau bisa untuk memperoleh kekayaan dari para umatnya, betul nggak? Tapi Nabi Muhammad tidak mau, sehingga kehidupan sederhana pun juga turun kepada anaknya, yaitu Fatimah Zahra. Untuk makan sehari-hari aja, Fatimah Zahra itu membuat roti sendiri. Dari mulai tepung, diulenin sendiri, masak sendiri. Jadi hidup dengan penuh kesederhanaan. Maka kalian nih sebagai seorang siswa yang baik, apapun kondisi kedua orang tua kalian di rumah, yang pertama harus bersyukur. Kondisi orang tua apapun yang kalian terima ini adalah amanah dari Allah. Maka kita syukur. Yang kedua, jangan pernah mengeluh, apalagi membandingkan antara orang tua kalian dengan orang tua orang lain. Adakah yang bisa memesan? Ada nggak yang pesan? Bisa nggak? Ya Allah, aku maunya orang tua yang kaya, yang begini. Ada nggak yang bisa pesan? Maka kondisi apapun, yang pertama kita syukuri. Betul? Yang kedua, apapun kondisi orang tua, kita harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Segala kekurangan orang tua, nah itu menjadi pelajaran buat kita. Ketika nanti kalian membentuk nanti rumah tangga ke depannya, insya Allah ya, kalian bisa lebih baik menciptakan keluarga yang lebih baik, yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu yang diharapkan. Terus yang kedua, keteladanan yang dapat diambil dari Fatimah Zahra. Halo? Ya. Taat kepada suami. Fatimah Zahra adalah seorang istri yang taat kepada suaminya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran juga nih buat ibu sendiri nih, bahwa sebagai seorang istri, perintah yang harus dilakukan oleh seorang istri yang pertama adalah dari seorang suami, bukan dari orang tuanya. Gitu ya. Berbeda ketika dia semasa gadis. Kalau gadis yang pertama dipanggil adalah perintah dari orang tua. Tapi ketika menjadi seorang istri, yang pertama kali harus kita ikuti adalah perintah dari suami. Ada lagi? Ya, saya. Rendah hati. Beliau sebagai itu sederhana, mati juga rendah hati. Tidak merasa sombong, betul nggak? Rendah hati kan kebalikannya berarti? Nah, kebalikannya sombong, persamaannya tidak sombong. Maka Fatimah Zahra tidak pernah menunjukkan kesombongannya sebagai seorang anak dari pemimpin, sebagai seorang nabi, betul nggak? Ada lagi keteladanan belum? Halo? Ini kan yang pertama, yang kedua. Nah, ternyata Fatimah adalah seorang wanita yang agung dan seorang ahli hukum Islam. Karena tadi ya, yang menjelaskan semua sumbernya dari Nabi. Dan yang paling banyak mendapatkan langsung informasi mengenai hukum Islam adalah Fatimah Zahra. Dan banyak meriwayatkan hadis dan juga sabar dan bersahaja dan memiliki akhlak yang mulia. Maka sebagai seorang terutama wanita nih, seorang calon ibu nanti ke depan insya Allah ya, maka harus mencontoh dari sifat-sifat anak baik, anak berkalimat dari Fatimah Zahra. Lalu hidup sederhana dan sikap bersopan. Dari anak soleh, setelah Bu Irfan menjelaskan materi, kalian boleh melihat video yang sudah Bu Irfan kirimkan linknya agar kalian bisa lebih memahami materi kita ini. Silakan dibuka.
Tadi sudah kita lihat videonya dan Bu Ipa juga sudah menerangkan. Sekarang kalian boleh buka Elman kalian. Di situ Bu Ipa sudah membuat pelatihan mengenai keteladanan dari Fatimatul Zahra. Silakan dikerjakan ya. Bu Ipa beri waktu 15 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalian buka Elman kalian, coba dicek Elman, diambil handphone kalian. Bu Irma sudah membuat tugas buat kalian dari Elman. Mapel Akidah Akhlak kelas 11 IPS 3. Di situ sudah IPS 4 ada kuis. Coba dilihat. Bu Irma bikin 2 kuis. Hari ini adalah mengenai biografi dan keteladanan dari Fatimatul Zahra. Kalian boleh membuat resumenya pakai kata-kata sendiri, baik biografi maupun keteladanan. Nanti insya Allah setelah selesai ini kalian mengerjakan tugasnya, nanti akan ibu koreksi dan menjadi review juga buat ibu nih, apa kalian sudah memahami materi atau belum. Seperti itu ya. Mengenai tugasnya di Elman atau e-learning madrasah, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup? Cukup ya. Berarti hari ini pembahasan kita mengenai Fatimatul Zahra. Bu Ipa ulang kembali bahwa Fatimatul Zahra adalah putri dari Nabi Muhammad. Lalu keteladanan yang dapat diambil apa aja tuh mengenai Fatimatul Zahra? Kesederhanaan, taat atau patuh pada suami, rendah hati, tidak sombong, bersahaja, dan juga tadi sabar dan banyak meriwayatkan juga hadis ya. Jadi yang dapat kita pelajari hari ini. Bu Irma mohon maaf, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan diskusi kelompok mengenai materi keteladanan dan biografi dari Uwais al-Qarni. Bu Irma mengucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kalian dalam menerima ilmu yang bermanfaat. Oke? Ketika sudah tidak ada yang bertanya, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sudah tidak ada yang tanya lagi? Birpa mau pamit? Ya. Kalau gitu Birpa pamit ya. Sama-sama kita membaca hamdalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.